Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HRSW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah mulai masuk ke penghujung bulan Ramadan yang sangat kita banggakan ini. Kita sedih sebenarnya berpisah dengan Ramadan, akan tetapi kita coba maksimalkan mengambil ibroh di setiap episode-episode Ramadan. Pada HRSW edisi Raih Ramadan Berkah bersama HRSW kali ini kita akan coba berbicara terkait dengan masalah pengaruh makanan terhadap kesuksesan. Kadang-kadang kita mungkin merasa tidak ada hubungan antara makanan yang masuk ke dalam perut kita dengan kesuksesan. Ternyata sobat sukses HRS, perlu saya sampaikan ini penting kepada kita semua. Apa yang kita makan berpengaruh terhadap sukses kita. Karena apa? Karena apa yang kita makan berpengaruh terhadap baik doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, maka Allah tidak menerima sesuatu yang tidak thayyib. Maka makanlah sesuatu yang baik-baik yang diperintahkan Allah dan Rasulnya." Teman-teman sekalian, di sini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baik, kemudian tidak menerima yang tidak baik. Oleh karena itu, apa yang masuk ke dalam mulut kita, kemudian kita kunyah dan masuk ke dalam perut kita, itu berpengaruh terhadap sikap Allah kepada kita. Teman-teman sekalian, sumber yang masuk ke dalam mulut kita kemudian dikunyah masuk ke dalam perut kita bisa jadi barangnya haram. Yang jelas dalam Al-Quran, seperti babi, anjing, dan lain-lain seperti minuman keras. Ketika masuk ke dalam perut kita itu berpengaruh terhadap cara Allah mengabulkan doa kita. Begitu juga sumbernya. Kalau sumbernya tidak jelas, maka bisa jadi itu menghambat doa-doa kita. Ada sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Ibrahim bin Adham melaksanakan ibadah haji di Mekah. Kemudian sepulang dia dari Mekah, dia ingin pergi beribadah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal perjalanan, Ibrahim bin Adham membeli korma kepada penjual korma. Setelah dia beli korma, kemudian ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam kantongan, ternyata ada satu butir korma yang jatuh. Dan Ibrahim bin Adham mengambil satu butir korma yang jatuh ini, kemudian memakannya. Lalu dia berangkat menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Itu perjalanannya memakan waktu yang lama, tidak singkat. Setiba di Masjidil Aqsa, kemudian Ibrahim bin Adham ini dikenal oleh malaikat seorang yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Kemudian ada satu tempat yang menjadi favoritnya Ibrahim bin Adham dalam berdoa di Masjidil Aqsa, yaitu di bawah kubah syakor. Kemudian seperti biasa dia duduk di situ. Ketika dia duduk, dia mendengar suara dua malaikat berbicara. Itu datang Ibrahim bin Adham yang senantiasa Allah selalu kabulkan doa-doanya. Kemudian disela oleh malaikat yang satu lagi. Oh tidak, sekarang Ibrahim bin Adham tidak lagi didengar oleh Allah doanya. Karena apa? Karena dia memakan satu buah kurma yang tidak halal, yang tidak baik baginya. Akhirnya mendengar itu Ibrahim bin Adham baru dia ingat, ternyata ketika mau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia memakan satu biji kurma yang jatuh, yang dia kira itu miliknya, ternyata bukan. Akhirnya Ibrahim bin Adham meninggalkan Masjid Aqsa, kembali mencari orang yang menjual kurma di kota Mekah. Setelah dia cari, ternyata tidak lagi bertemu dengan bapak tua penjual kurma itu. Kemudian ada seorang anak muda yang menjual kurma, yang menggantikan bapak berjualan di posisi semula. Dia bertanya, "Wahai anak muda, mana bapak yang dulu menjual kurma di sini?" Kata anak muda itu, "Wah, itu ayah saya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu." Ibrahim bin Adham mengatakan, "Berapa kalian bersaudara?" "Kami bersaudara 9. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, "Saya sudah terlanjur
memakan satu butir korma yang dijual oleh ayahmu yang ternyata bukan milik saya. Kemudian saya minta izin agar itu dihalalkan oleh semua saudaramu. Kemudian dikumpulkan semua saudaranya dan setelah itu singkat cerita dihalalkan oleh saudaranya semua. Dan setelah itu baru Ibrahim bin Adham lega lagi dan dia kembali ke Masjid Aqsa. Setelah sampai di Masjid Aqsa, kemudian dia kembali berdoa di tempat seperti biasa di bawah kubas As-Sohra. Dan dia mendengar malaikat. Wah, ini Ibrahim bin Adham datang yang kemarin sudah tidak dikabulkan oleh Allah doa-doanya. Kemudian malaikat yang satu lagi mengatakan, sekarang sudah, karena sudah dihalalkan oleh orang yang punya kurma. Begitu pengaruh satu butir kurma yang tidak jelas asal usulnya. Apalagi kita memakan barang-barang yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, itu lebih lagi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita pastikan setiap yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita adalah yang baik-baik seperti baiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat Allah, kabulnya doa Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala yang akan berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Hidup, raih, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.